Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, video kali ini pembelajaran kita mengenai bab usaha dan pesawat sederhana. Apa itu usaha dan apa itu pesawat sederhana? Insya Allah kalau kalian ikuti video pembelajaran ini akan kalian pahami dengan mudah, termasuk kalau di dalam masalah hitung-hitungannya. Mari kita ikuti penjelasan dari video ini dengan seksama. Seperti biasa, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Video kali ini tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, siswa dapat menjelaskan konsep energi dan kerja atau usaha. Jadi nama lain dari usaha dalam fisika adalah kerja. Nah, apa itu energi, apa itu kerja atau usaha adalah bagian yang harus kalian pahami dari video pembelajaran ini. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan peran penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa sebetulnya konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari kalau menurut fisika? Nah, itu juga menjadi bagian pembelajaran video kita kali ini. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antara daya dan usaha. Apa itu daya, apa itu usaha? Jadi ini adalah kelanjutan dari usaha ketika kita mulai mengukur yang namanya usaha. Dan terakhir, siswa dapat menunjukkan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya kita sudah banyak memakai istilah-istilah ini nanti, tapi kadang kita hanya selewat saja, tidak paham artinya. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari video ini kita jadi sadar bahwa itu adalah bagian dari daya dan bagian dari usaha yang semestinya sudah kalian dapatkan nanti ilmunya di kelas 8 ini. Mari kita lanjutkan ke penjelasan yang lebih detail. Kita mulai penjelasan kita dari energi dan usaha. Ya, karena energi dan usaha berkaitan. Kita lihat seperti Bapak ini sedang mendorong gerobaknya. Nah, apa itu sebetulnya energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sekali lagi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi, apakah usaha itu? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya kita sudah tahu. Jika seorang dikatakan berusaha, berarti dia sedang melakukan suatu tindakan atau kerja yang tujuannya untuk membuat suatu perubahan. Jadi, kalau dalam istilah sehari-hari, usaha adalah tindakan atau kerja untuk membuat suatu perubahan. Nah, apakah ini sama dengan di fisika atau tidak? Mari kita lihat pada penjelasan berikutnya, slide yang berikutnya. Pengertian usaha adalah, nah, sebelum kita bisa mendefinisikan pengertian usaha, mari kita lihat dulu contoh berikut ini. Ahmad mendorong sebuah mobil dari jalan ke bengkel. Mungkin mobilnya mogok atau mungkin mau diperbaiki atau Ahmad olahraga ya. Tapi di sini yang ditunjukkan Ahmad mendorong sebuah mobil dari jalan ke bengkel. Ini juga sebuah usaha. Zaki mendorong tembok sehingga ia berkeringat. Mungkin cukup lama dia mendorongnya. Ini juga sebuah usaha. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita perhatikan, dua-duanya baik Ahmad maupun Zaki itu menggunakan gaya. Dalam hal ini bentuknya dorongan terhadap benda. Ahmad terhadap mobil, sedangkan Zaki memberikan gaya terhadap tembok. Pada kasus Ahmad, mobil berpindah. Ya, karena tujuannya ke bengkel, maka mobilnya dari jalan pindah ke bengkel. Sedangkan pada kasus Zaki, ternyata temboknya tidak bergerak sedikit pun, meskipun Zaki sampai berkeringat-keringat. Nah, apakah sama? Ahmad tentu dianggap melakukan usaha atau kerja. Mobilnya pindah dari jalan ke bengkel. Bagaimana dengan Zaki? Wah, kalau kita bilang itu seperti usaha sia-sia. Temboknya hanya diam saja, tidak pindah, tidak bergerak. Nah, dalam fisika pun ternyata usaha Zaki dianggap nol. Artinya tidak ada usaha.
padahal Zaki sampai berkeringat loh. Nah, kita lihat penjelasannya. Dalam fisika, orang atau benda dikatakan melakukan usaha jika gaya yang diberikannya menyebabkan benda yang dikenai gaya berpindah tempat. Jadi, jika benda yang diberi gaya itu berpindah tempat, baru dikatakan melakukan usaha atau usaha terjadi. Nah, secara matematis bisa digambarkan sebagai berikut. F adalah gaya, S adalah perpindahan. Dan kalau dinyatakan ada usaha, maka hasilnya adalah perkalian antara gaya dan perpindahan, sehingga W sama dengan F dikali S. Nah, usaha diukur dalam satuan Joule, sedangkan gaya kita sudah tahu di bab kemarin diukur dengan satuan Newton. S perpindahan, atau biasanya kita kalau ukur perpindahan atau jarak kita menggunakan meter di dalam satuan internasional. Nah, tapi dari definisi ini juga kita mendapatkan bahwa kalau misalkan S-nya 0, seperti pada kasus Zaki tadi, tembok tadi tidak bergerak sedikit pun meskipun didorong oleh Zaki sampai berkeringat. Nah, jadi bagaimana? S-nya 0, sehingga berapapun dikali 0, berapapun besarnya F, kalau dikali 0 hasilnya akan 0. Jadi sebaliknya, usaha dikatakan 0 jika gaya yang diberikan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan pada benda tersebut. Ya, jadi syarat ada usaha adalah ada perpindahan. Gaya yang diberikan memberikan akibat bendanya berpindah. Berikutnya adalah kita mencoba memahami pengertian dari satuan usaha. Apakah pengertian usaha 1 Joule itu? Nah, dari rumus kita tahu tadi W sama dengan F dikali S. F adalah gaya, S adalah perpindahan. Usaha 1 Joule adalah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton. F-nya 1 Newton. Untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. S-nya 1 meter. 1 dikali 1 menjadi 1 juga. Tapi di sini Newton meter akhirnya menjadi Joule. Jadi usaha 1 Joule adalah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter dalam arah yang sama dengan arah gaya. Ya, tentu harus sama dengan arah gaya. Gaya mendorong kemana, ke situ juga arah perpindahannya. Kalau tidak, berarti bukan gaya itu yang menyebabkan perpindahan benda, dan tentunya tidak dikatakan usaha dari gaya tersebut. Jadi antara arah gaya dan perpindahan harus searah untuk bisa dikatakan usahanya ada. Ya, jadi sekali lagi usaha 1 Joule adalah usaha yang dilakukan gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Ya, tapi sebetulnya nanti ini definitifnya. Kita bisa misalkan mendapatkan gayanya 2 Newton tapi perpindahannya setengah meter. 2 kali setengah juga hasilnya juga akan mendapatkan 1 Joule. Ya, tapi intinya Newton meter berubah menjadi Joule. Nah, untuk lebih mudahnya kita pahami dengan contoh soal. Bapak berikan contoh soal seperti berikut. Sebuah benda diberi gaya F1 sama dengan 10 Newton dan berpindah sejauh 8 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan terhadap benda. Seperti ini. F mendorong benda, yaitu kotak biru. Nah, dia berpindah, dan jarak perpindahan ini yang kita katakan dengan S, yang tadi disebutkan di datanya 8 meter. Nah, jadi untuk menjawabnya kita tinggal mengikuti datanya. F-nya adalah 10 Newton, perpindahannya atau S 8 meter, dan sesuai dengan rumus kita W sama dengan F dikali S, gaya dikali perpindahan. Gayanya 10 Newton, perpindahannya 8 meter. 10 kali 8 Newton meter. Hasilnya adalah 80 Joule. Nah, jadi mudah ya, tinggal dikalikan. Asalkan sekali lagi, biasanya yang lupa itu satuannya. Kalian wajib merubah satuannya menjadi meter untuk mendapatkan hasilnya dalam bentuk Joule. Kita masuk ke daya dan usaha. Nah, perhatikan untuk memahami daya, Bapak memberikan ilustrasi seperti berikut.
Ahmad menggunakan besar gaya yang sama, misalkan 10 Newton. Namun ada beberapa kejadian. Nah, pada kejadian pertama, Ahmad mendorong karung beras yang masanya 5 kg sejauh 10 meter. Ada massa nih 5 kg. Nah, didorong gayanya 10 Newton, berpindah sejauh 10 meter. Pada kasus yang kedua, masih Ahmad juga dengan gaya 10 Newton, tapi karung beras yang dihadapi sekarang lebih berat. Di sini dalam bahasa Indonesia lebih berat ya. Tapi kalau di kita masanya menjadi 20 kg, sehingga jaraknya berpindah sejauh 10 meter juga. Nah, kalian mulai melihat ya. Di sini ada massa, tapi tadi rumus kita kok nggak ada massa. W sama dengan F dikali S. Berarti ngaruh nggak ya? Lanjutkan lagi dengan contoh ketiga dahulu. Ahmad mendorong karung beras 50 kg, lagi-lagi dengan gaya 10 Newton. Karena di awal dikatakan dalam setiap kasus ini Ahmad hanya mengeluarkan gaya 10 Newton sejauh 10 meter. Tapi sekarang karung berasnya sudah lebih besar ya, 50 kg. Jadi kalau dihitung beratnya juga pasti lebih berat, karena massa akan berbanding lurus dengan berat. Nah, pada setiap kasus ini kalau dilihat, F-nya selalu 10 Newton. Perpindahannya selalu 10 meter. Dan rumus kita hanya menyatakan W sama dengan F dikali S. F-nya 10, S-nya 10 juga. 10 Newton kali 10 meter. Hasilnya adalah 100 Joule, 100 Newton meter. Nah, 100 Joule. Tapi kok rasanya ada yang beda ya? Kan yang satu lebih enteng, yang satu lebih berat, yang berikutnya malah paling berat, 50 kg. Sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita hadapi? Apanya yang beda ya? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Tapi dari pengamatan kita tahu kalau Ahmad mendorong dengan gaya 10 Newton 5 kg beras, pasti waktunya berbeda dengan yang 20 kg. Ya, jaraknya sama 10 meter, tapi kecepatannya ya 5 kg pasti lebih cepat, sebentar saja dia sudah nyampe. Ya, sebaliknya yang 50 kg pasti jauh lebih lambat untuk dibawa sejauh 10 meter. Nah, jadi ternyata waktunya yang berbeda, atau dalam bahasa yang sebelumnya kita gunakan kecepatannya ya, kecepatan untuk mendorong bendanya. Tapi sekali lagi, ini tidak berpengaruh pada usaha ya. Usahanya semua 100 Joule. Nah, jadi dari sini diperlukan definisi yang baru, yaitu daya. Daya adalah besar usaha per satuan waktu. Nah, sekarang muncul waktu. Waktu kan untuk menunjukkan seberapa cepat, berapa detik. Jadi di sini kita akan menakar berapa Joule dalam berapa detik. Artinya kalau detiknya kecil, dorongnya cepat, berarti nanti hasilnya dayanya besar. Untuk Joule yang sama, tapi detiknya lebih panjang, maka dayanya akan lebih kecil. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, kita lihat lanjutannya dari sini. Nah, jadi kalau dirumuskan secara matematis, kita menggunakan huruf P dari kata power. Kalau W tadi work ya, kerja atau usaha. Di sebagian buku menggunakan kata kerja, di sebagian yang lain usaha, dan keduanya boleh dipertukarkan. Nah, P sama dengan W dibagi P. Nah, daya adalah usaha per satuan waktu. Nah, P dinyatakan dalam daya, dan kalau W-nya tadi Joule, T-nya sekon, berarti Joule per second. Dan nanti dinamakan satuan yang baru ini, Joule per second, disebut dengan Watt. Yang kedua, W-nya usaha, tadi kita sudah tahu satuannya adalah Joule. Dan kalau T dalam sistem satuan internasional, kita selalu menggunakan sekon atau detik, S. Nah, catatannya ternyata bukan hanya watt. Ada beberapa satuan daya lain yang menyatakan berapa Joule dalam berapa satuan waktu lain. Di sini yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar daya kuda atau horsepower, DK atau HP ya, horsepower. Ini berapa PK kekuatannya. Nah, itu juga daya kuda atau horsepower. Horsepower disingkatnya HP. PK apa ya?
ternyata itu dari bahasa yang lain, part crutch PK. Ya, istilahnya sebenarnya sama saja, daya kuda. Terus hubungannya apa dengan 1 watt? Nah, kalau dikonversikan 1 deka atau 1 HP atau 1 PK semuanya sebenarnya merujuk 1 daya kuda. Itu sama dengan 746 watt. Ini pembulatan. Ya. Atau kalau kita balik, kita ingin dari watt ke daya kuda, maka 1 kW atau 1000 watt itu setara dengan 1,34 daya kuda. Nah, mungkin mulai terbayang ya. Oh, biasanya ada istilah-istilah berapa daya kuda. Misalnya di mana? Nah, ini Bapak kasih contoh. Ternyata sebuah mobil Ferrari yang terbaru tahun 2020 ini katanya menggunakan mesin hybrid V8, V8 mampu menghasilkan daya sebesar 1000 HP, 1000 daya kuda. Ya memang dulu itu disetarakan dengan kuda betulan ya, rata-rata kuda. Nah, 1000 HP. Jadi mobil ini memberikan kekuatan daya setara dengan 1000 kuda. Makanya begitu diinjak gasnya langsung melesat dengan cepat karena dia sangat kuat. Ya, jadi ini contoh penggunaan dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari pun mungkin kita banyak menggunakan istilah daya kuda atau PK atau HP tadi. Ya, misalkan di AC. AC-nya berapa PK? Oh, ini 1 PK. Nah, itu kurang lebih seperti itu juga. Tapi di sini konversinya ke energi listrik ya. Kita tidak akan membahas mobil Ferrari ya. Untuk memberikan contoh, Bapak akan menggunakan benda yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh di sini adalah sebuah setrika listrik. Bapak yakin di setiap rumah sekarang sudah ada setrika listrik. Sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Ya, jadi mungkin ini rata-rata setrika listrik mungkin berbeda-beda ya, 300, 350, 450, bahkan yang sampai 500 watt. Di sini di contoh kita menggunakan setrika listrik 300 watt selama 10 menit. Ingat tadi watt itu adalah P ya, power atau daya. Sedangkan 10 menit itu adalah waktu. Tapi ingat, kita tidak menginginkan dalam bentuk menit. Kalau mintanya dalam bentuk joule, berarti kita membutuhkannya dalam bentuk second ya. Dan kalau rumusnya kita rubah, P sama dengan W dibagi T. Kalau kita ingin mendapatkan W atau daya joule-nya, usahanya, energi yang digunakan itu dalam bentuk usaha ya. Energi dan usaha itu satuannya sama. Tapi kalau energi itu kemampuannya, sedangkan usaha sudah diubah menjadi perubahan tadi ya, energinya sudah dipakai. Nah, apa yang terjadi? P-nya tadi kita masukkan sebagai 300 watt, T sama dengan 10 menit. Ingat, 1 menit adalah 60 detik. Jadi kalau 10 kali 60, nah kita masukkan sebagai 600 detik. Atau di sini 600 S, maksudnya 600 sekon. Nah, rumus kita rubah. Jikalau tadi P sama dengan W dibagi T, maka untuk mendapatkan W atau usaha, kita tinggal mengalihkan P dengan T. Sehingga W sama dengan P kali T. Jadi 300 watt dikali 600 sekon. Maka hasilnya 300 kali 600 adalah 180.000 joule. Nah, kalau ada ribu, kita bisa singkat dengan kilo. Maka di sini bisa ditulis juga sebagai 180 kilojoule. Nah, itu pengertian dari daya ya. Jumlah usaha yang dilakukan dalam satuan detik atau jumlah energi yang diubah dalam waktu dalam satu satuan waktu. Dalam hal ini kita menggunakan detik sebagai satuannya. Nah, untuk materi kita yang pertama ini dalam bab usaha dan pesawat sederhana, kita sampai di sini. Nanti pada video berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang pesawat sederhana. Termasuk juga nanti bagaimana prinsip pesawat sederhana tadi ternyata dipakai di dalam tubuh kita, di dalam rangka dan otot kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian coba berlatih dengan beberapa soal, terutama karena ini memang sering keluar di hitungan ya, tentang apa tadi, usaha W sama dengan F dikali S, dan satu lagi yang kita dapatkan tadi P atau power, daya, sama dengan usaha per detik W dibagi
Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.